Setelah kita coba negosiasi, tapi dari pihak manajemen itu selalu menantang kami, Pak. Ya wes nek gak terima, ayo munggahan dinas, munggahan pengadilan, kami siap. Selalu seperti itu. Kita itu mau, Pak. Kita itu masih bisa diajak win-win solution, cari yang terbaik awalnya itu. Ojo sampai PHK, Pak. Keputusan RUPS itu harus ada efisiensi karena kerugian, sehingga harus pengurangan tenaga kerja atau PHK. Hak kami terkait masalah uang pesangon itu kita tidak mempunyai kesepakatan, Pak, karena apa yang ditawarkan oleh pihak manajemen 250, Pak, setiap bulan, sedangkan kita harus menafkahi istri, anak, keluarga. Kira-kira cukup, Pak, 250. Ini terkait PHK sepihak dari PT Kasausaha Wirajati, anak perusahaannya PWU. Mereka yang bro? Ya. Jadi ceritanya per 1 Agustus kemarin itu, Pak, Udah PHK? bukan, ada PLT baru karena memang direktur sebelumnya sudah resign, terus ada PLT baru masuk yang membuat kebijakan yang sangat-sangat merugikan karyawan, ya, Pak. Jadi akhirnya direktur PLT ini memphk 50 orang awalnya, itu per 29 itu di PHK semua. Karena apa? Di PHK kenapa? Perusahaannya Ya, rugi? alasannya seperti itu. Lah perusahaannya rugi ya? Kayak itu pesangon? Nah itu. Kalau kita ke sana 50 orang ini bisa datang semua ya? Bisa ya? Kita tanyakan nanti kita mediasi, bisa datang semua? Harus oke? Loh. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Surabaya. Surabaya. Ayo nanti. Ayo. Ayo, mana tinggi? Pak, di mana? Di mana? Ayo masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Cak Muji, Wali Kota Surabaya yang kita banggakan. Tahun 2018, KASA ini luar biasa, dengan prestasi yang cukup gemilang. Bahkan Kasausaha ini adalah BUMD yang terbaik, sehingga kami memperoleh prestasi berupa penghargaan BUMD terbaik. Namun pada saat COVID itulah, sampai dengan tahun 2019 ya, kami mengalami penurunan yang luar biasa. Selama periodenya direkturnya Pak Agung, kami mengalami banyak kendala. Terus kemudian ditambah periode selanjutnya tahun 2023, Pak Dwi juga begitu. Amanah dan tugas berat ini yang saya terima cukup berat, Cak Uji. Kalau catatan-catatan di sini yang ada bahwa hutang kami per tahun 2022 saja itu sudah ada 12 miliar dengan pihak kedua. Sekali lagi 12 miliar dengan pihak ketiga, kemudian keperorangan 14 miliar,
kemudian nilai persediaan yang tidak sesuai itu 19 miliar, itu semua menjadi sebuah beban yang sampai sekarang ini menjadi beban buat kami, termasuk BPJS yang belum terbayar ya. Sampai sekarang juga belum terbayar. Dan yang paling penting Pak Wawali, bahwa ketika saya dimandatkan menjadi PLT Direktur, saya mengajukan persyaratan kepada pemegang saham bahwa saya melakukan efisiensi meneruskan. Ini yang paling penting, dan Pak Bimas sudah saya sampaikan bahwa program efisiensi itu adalah program agar kita lebih efisien efektif. Artinya rencana jangka panjang daripada kasa usada, terus kemudian keputusan RUPS itu harus ada efisiensi karena kerugian, sehingga harus pengurangan tenaga kerja atau PHK. Setiap bulan pada bulan-bulan sebelumnya, per Agustus itu kita hampir 90 orang. Jadi beban kita itu, beban gaji itu belum termasuk listrik, air, dan wala alihi wajma'ina itu hanya beban gaji saja kurang lebih hampir 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Darmuji selaku pimpinan Wali Kota Surabaya. Baik, langsung saja Pak. Di sini kami itu korban PHK Pak. Di sini Pak. Tadi per tanggal 1 memang benar dijelaskan sama Pak PLT Direktur, per tanggal 1 itu beliau masuk ke Kasa Usada ini tiba-tiba langsung mendowngrade seluruh karyawan yang mempunyai jabatan. Pada intinya yaitu manajer dan supervisor tanpa ada keterangan yang jelas. Jadi intinya otomatis kalau semuanya downgrade itu tunjangan kami itu hilang Pak, supervisor sama manajer jabatan, tanpa ada SP atau apapun kejelasannya. Langsung yang kedua yaitu pemberitahuan tanggal 15 bahwasanya kami diberitahukan akan terjadinya PHK. Setelah kita coba negosiasi, tapi dari pihak manajemen itu selalu menantang kami Pak. Ya wes nek gak terima, ayo munggah nang dinas, munggah nang pengadilan, kami siap. Selalu seperti itu. Kita itu mau Pak, kita itu masih bisa diajak win-win solution, cari yang terbaik awalnya itu. Ojo sampai PHK po. Soalnya dulu sebelum direktur yang ada itu pasti akan ada tindakan PHK, tapi sik ngenteni duit sik ya. Disuruh sabar, kita selalu disuruh sabar. Ya kita selalu mau sabar itu dengan gaji separuh Pak. Dicicil juga. Selama 2 tahun, mulai 2023 sampai 2025 Agustus kemarin kita belum menerima gaji. Langsung dari pihak manajemen kita sudah nyoba diskusi 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi mereka tetap bersikukuh. Nek gak ono kesepakatan, ya wes ayo nang pengadilan, ayo nang disnaker. Selalu seperti itu. Banyak solusi-solusi yang harusnya bisa diberikan atau bisa dilakukan oleh pihak manajemen. Tapi pihak manajemen ini selalu cut off. Langsung di awalnya bilang kalau sebenarnya saya akan meng-cut off seluruh karyawan kontrak. Pada akhirnya karyawan kontrak itu enggak, cuman ada beberapa aja Pak, dari katakanlah 10 orang, cuman yang di PHK itu 4 orang. Enggak sesuai sama omongannya Pak. Langsung di tanggal 29 pun SK itu harusnya turun, tapi SK PHK itu enggak turun Pak, tanggal 4 baru diberikan. Ibaratnya kayak gitu. Langsung terkait hak-hak kami juga Pak, ibaratnya hak-hak kami terkait masalah uang pesangon itu kita tidak mempunyai kesepakatan Pak, karena apa yang ditawarkan oleh pihak manajemen 250 Pak setiap bulan, sedangkan kita harus menafkahi istri, anak, keluarga. Kira-kira cukup Pak 250. Intinya apa intinya tuntutannya apa sekarang? Ya pesangon kami Pak, pesangon kami belum diberikan, langsung hak-hak terkait uang BPJS yang sudah terpotong itu langsung angsuran bank yang belum yang dibayarkan ke pihak bank langsung
klaim kesehatan sama gaji kami yang selama tahun 2023 sampai Agustus 2025 masih belum dibayarkan, Pak. Oke. Kompensasinya itu. Gitu ya tontonnya ya. Efisiensi tapi kok ada karyawan baru masuk. Nah, itu, Pak. Oke. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama PLT Direktur bahwa perusahaan Kasa Usada ini sudah minus, tidak punya uang sama sekali. Nah, terus solusinya seperti apa, Pak Dirut, kalau tuntutannya seperti itu? Jadi sesuai yang disampaikan tadi, ada kesepakatan ketika agar di PHK keseluruhan. Padahal sebelumnya kami PHK 51 itu dengan harapan kami bisa memberikan bukan kompensasi ya, tetapi kewajiban nilainya di atas 1 juta. Tetapi karena ada tuntutan dan tuntutan itu disepakati di holding, maka mau tak mau kami perusahaan itu harus menghitung ya, berapa kemampuan perusahaan setelah turun jatuh penjualannya di bawah dasar. Artinya perusahaan itu ketika berjualan dengan nilai 1.000 misalnya, maka pendapatannya harus 300 dan yang 150 atau 200 itu untuk bayar gaji. Ternyata ini tidak bisa dicapai. Kemudian ya gaji, penawaran yang paling penting sampai dengan hari ini saya sebagai direktur, kemudian para manajer, kemudian yang bekerja di sini yang hanya 16 orang itu juga gajiannya harian lepas. Direktur harian lepas, manajer harian lepas, karyawan yang tetap yang membantu kami juga harian lepas. Bahkan gaji mulai hari ini kami juga yang by project sudah mulai merekrut. Bisa dilihat di belakang sudah, dan itu bertahap. Ada pekerjaan kapas butuh 7 orang, 5 orang kami rekrut. Nanti melipat butuhnya sekian. Artinya semua sudah sesuai dengan kesepakatan pada saat di PWU sudah kami penuhi. Seperti itu Cak Haji. Oke. Ini dari Disnaker ada nggak? Disnaker Provinsi? Kota. Wes. Udah tahu pokok persoalan ini ya, udah tahu ya? Udah. Wes. Sekarang ini kan mumpung ada Disnaker, ambil keputusannya kalau seperti ini, seperti apa Disnaker? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini terkait apa yang disampaikan tadi, meskipun mohon maaf tadi terlambat karena perjalanan. Karena tadi sempat dengar sedikit bahwa karena kondisi kemampuan perusahaan yang memang saat ini seperti itu. Jadi apa yang disampaikan dari pihak ketiga bahwa apa mereka inginkan kan supaya ada pembayaran sangon dan kekurangan gaji dan pembayaran lain dan sebagainya. Karena ini terkait apa yang menjadi keinginan dari rekan-rekan dan juga kondisi perusahaan yang saat ini seperti ini. Kemarin mungkin atau mungkin sebelumnya dari rekan-rekan ini dari pihak perusahaan juga menyampaikan dalam kondisi seperti ini kira-kira bagaimana. Monggo, karena ini sifatnya dengan kondisi keuangan mungkin bisa dirundingkan kembali. Mungkin apa yang menjadi harapan tadi salah satu rekan juga mengatakan kenapa kondisi sulit seperti ini tapi menerima karyawan baru lagi tadi seperti itu. Ya. Kalau memang nilainya disepakati mungkin contoh 50 juta, mungkin kalau memang pembayarannya mungkin 12 kali mungkin bisa dipersingkat, mungkin nilainya bisa naik seperti itu tadi. Itu seperti saja. Intinya begini, tolong nanti kalau ada negosiasi lagi, Disnaker dampingi para karyawan, ya. Ada negosiasi lagi, dirunding lagi. Artinya negosiasi ini kan nggak sekali ini, bertahap, berulang kali, dan selama ini Disnaker kan nggak ada yang menemani kalian ya? Belum. Nah, nanti Disnaker akan menemani kalian sesuai dengan apa yang menjadi keluh kesah daripada perusahaan seperti itu, solusinya bagaimana, tuntutannya karyawan kayak begitu. Nah ini nanti Disnaker akan mengambil jalan tengahnya kayak apa, gitu ya? Sepakat ya? Jadi nanti kalian akan didampingi sama Disnaker ya? Ya. Pak Wadi, terima kasih atas perhatiannya kepada kami. Jadi satu poin yang perlu digarisbawahi tadi kan yang disampaikan oleh LT Direktur itu hanya kondisi perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman pekerja ini
bahwa sebenarnya teman-teman pekerja ini sejak 3 tahun itu sudah mengalah. Jadi yang harusnya bayaran itu teman-teman pekerja ini sudah rela dibayar separuh, menerima pembayaran separuh, bahkan BPJS itu tidak aktif. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit dan sebagainya, rumah sakit itu harus bayar sendiri. Ada yang itu sampai kasus habis puluhan juta, ya sudah habis jatuh miskin. Karena izinan baik, BPJS-nya terpotong gaji namun tidak dibayarkan. Begitu ya? Ya. Sudah menguatkan dengan jadi yang kita minta, perusahaan tidak hanya melihat di sisi perusahaan, pengorbanan teman-teman yang sudah 3 tahun mau dibayar dalam arti menerima gaji separuh dulu, itu juga harus diperhatikan. Artinya kalau memang sangat tidak manusiawi menurut saya, bagaimana mungkin sudah itu bukan hanya pesangon ya, di situ ada kekurangan gaji selama 3 tahun. Ini kan rumus saja gaya baru gitu. Dan ternyata dengan mudahnya, dengan entengnya pihak manajemen hanya mengatakan ya sudah, kita kemampuan kita 250 aja per bulan. Gimana? Gitu loh. Bayangkan hidup sendiri saja 250 itu tidak cukup. Dan bagaimana penilaian perusahaan terhadap pengorbanan yang 3 tahun itu? Ada nggak pernah dipikirkan? Kami sederhana. Oke, ada mungkin kalau memang mau diinikan, pesangon itu mungkin bisa dicicil jadi 3 kali lah, sehingga bisa jadi modal misalkan. Kalau misalkan ada yang 140 atau 150, dicicil 3 kali, dikasih 50 misalkan di tahap pertama, itu kan bisa membuka usaha baru. Tapi kalau 250 per bulan, ya untuk bensin sudah habis. Saya sangat berharap besar pada Pak Wali, jadi ini karena memang selama ini juga tolong diperingatkan juga untuk disangkar, karena selama ini memang kita berjuang sendiri, gak disangkar tidak pernah ada di samping kita. Jadi penekanannya, tawaran mungkin tadi sudah clear dari perwakilan teman-teman. Ya setidak-tidaknya mungkin pesangon itu kalau tidak bisa secara keseluruhan mungkin bisa 5 juta per bulan. Itu masih manusiawi. Atau kalau memang bisa, kami pinginnya yaitu diberikan meskipun tidak utuh, mungkin jadi 3 bulan. 3 kali, tetapi itu bisa kita gunakan untuk memulai usaha baru misalkan. Jadi itu yang paling inti dari tuntutan kita, bahwa satu, kita menolak kalau dibayar 250.000 per bulan. Permintaan kami bisa per bulan 5 juta atau setidak-tidaknya dari jumlah itu mungkin dijadikan 3 kali sehingga kita bisa membuka usaha baru. Ya wis, oke. Disnaker ya, udah jelas ya. Permohonan-permohonan seperti itu tolong nanti pada saat mediasi kan nggak sekali 2 kali, dimana nanti ada titik temu, berapa kalinya ada titik temu, ada kesepakatan supaya ada jalan keluar yang terbaik, kan begitu ya toh. Nah, ini disnaker tolong didampingi ya teman-teman, kan didampingi pasal-pasalnya seperti apa yang sampai lakukan, karena teman-teman ini kan nggak tahu undang-undang tenaga kerja kayak apa, secara detail kayak apa, tolong difasilitasi ya. Gitu teman-teman ya. Pak, tambahan Pak. Apa? Ojo dibalen ini. Dari kita yang sudah mewakili dari 8 orang yang belum diselesaikan. Jadi saya sendiri sampai dengan hari ini uang saya sudah bukan masuk di kategori PHK masalah ini Pak. Sebelumnya. Jadi saya ini murni sudah melebihi usia 56 tahun. Jadi memang kalau secara hitungan dari BPJS kan masanya 56 selesai pensiun begitu ya. Nah, sampai dengan hari ini komitmen dari manajemen pada saat itu, baik itu manajer keuangan maupun direktur yang dulu, itu sepakat gaji saya kekurangan tahun 2023 itu akan dibayarkan yang 50%. Kemudian nanti diangsur pesangon saya. Kemudian untuk yang lain-lain itu akan dibayarkan di jenjang di sela-sela itu. Namun sampai dengan bulan Juli kami tidak menerima apapun. Ini yang perlu saya sampaikan saja, bahwa nanti sebagai catatan bahwa saya mewakili dari 8 teman saya yang sudah pensiun dengan pensiun murni. Nah, bagaimana solusinya? Atau memang komitmen dari itu, atau kita ngikut saja dengan yang ter-PHK? Minimal kita prioritas, kita nggak punya apa-apa Pak penghasilan. Ya wis. Dengan usia segini saya mau cari kerja itu, apalagi tidak ada modal. Ya wis. Tapi dodoran tahu nggak bisa untuk pulang. Oke Mas ya.
Oke, jadi Terima kasih, Pak. tolong didengarkan ya untuk yang sudah pensiun sejak awal, atau ini benar-benar terpisah daripada anak-anak yang PHK massal ini. Supaya apa? Supaya sampai juga nanggapi nanti secara objektif. Kondisi perusahaan seperti ini, kondisinya anak-anak yang ter-PHK kayak begini, dan jalan keluarnya seperti apa, terus aturan-aturan kerjanya bagaimana, ini tolong difasilitasi dengan baik. Ya Pak ya? Jadi teman-teman kapan dijadwal lagi supaya ada dijadwal lagi pertemuan seperti ini. Tindak lanjutnya kapan? Kira-kira kapan? Dari para pihak nanti Kapan kira-kira? Rabu. Rebu, Pak ya. Gitu nggih. Terima kasih nggih. Nggih, oke.